Saya akan menjelaskan materi dilema etika dan rujukan moral, di mana maksud dari dilema etika adalah pengambilan keputusan yang sama-sama benar tanpa melupakan nilai kebajikan yang telah ada. Sedangkan rujukan moral adalah pengambilan keputusan di mana harus memilih antara benar atau salah, tetapi tetap berpegang pada norma yang telah ada. Di sini dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan mengaitkannya dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, dan pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang ada di Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lery Srihawani Sregar SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan. Pada pagi hari ini saya sudah berada di ruangan Bapak Kepala Sekolah Hairul Saleh di Al-Ulum, di mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lery Srihawani Sregar SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan. Pada pagi hari ini saya sudah berada di ruangan Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 06494 Medan Timur, di mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lery. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Lery, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Mohon maaf sekali Ibu, hari ini saya mengganggu waktu Ibu sebentar untuk sesi wawancara terkait dengan dilema etika dan rujukan moral yang biasanya harus kita hadapi sebagai pendidik ataupun kepala sekolah. Kadang kita harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita, yang kemudian kita harus memutuskan untuk mengambil keputusan yang tepat yang terkait dalam dilema etika dan rujukan moral. Apakah selaku kepala sekolah Ibu pernah menghadapi dilema etika atau rujukan moral selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Selama menjadi kepala sekolah kurang lebih masuk sudah 7 tahun, pernah mengalami dilema etika ataupun rujukan moral di dalam kegiatan pekerjaan. Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Selama bekerja, cara saya untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu berjalan secara kondisional. Kadang kasus tersebut langsung bisa diidentifikasi dengan logika. Akan tetapi baik itu dilema etika maupun rujukan moral membutuhkan pemikiran yang jernih dan bahkan terkadang harus melibatkan orang lain dalam identifikasinya. Karena tidak jarang yang namanya kasus akan datang secara bersamaan. Maksud dari orang lain itu berarti para guru ya Ibu? Para guru, bisa juga Ibu sharing dengan teman kepala sekolah yang merasa bisa diajak kerjasama. Ibu, baik. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara saya mengambil langkah melalui kolaborasi dengan teman-teman guru secara musyawarah. Selain itu saya juga dalam pengambilan keputusan mempertimbangkan berdasarkan pada regulasi yang berlaku di sekolah ataupun di dinas pendidikan. Hal ini saya lakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan tersebut. Selain itu juga saya mempertimbangkan sisi kemanfaatan agar putusan yang diambil adalah keputusan yang benar dan tepat. Ibu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang biasa dilakukan selama bertugas
tidak selalu berpatokan pada langkah-langkah tertentu saja. Namun ada kalanya saya memiliki keyakinan bahwa dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh berprinsip bahwa orang lain selalu suka atau sependapat dengan keputusan yang kita ambil, karena keputusan kita belum tentu benar. Selanjutnya, apabila ada pihak lain yang tidak sependapat dengan kita tidak boleh membencinya. Kita harus welcome menerima pendapat teman-teman guru yang bisa kita ambil. Berarti saling berkolaborasi ya, Bu? Benar sekali. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika secara kondisional, singkat, padat, jelas. Saya memahami bahwa karakteristik setiap masalah itu berbeda-beda. Kadang juga orang yang terlibat dalam suatu dilema etika maupun rujukan moral berbeda juga. Hal itu tentu butuh penanganan atau pertimbangan yang berbeda dalam mengambil keputusan tersebut. Mungkin itu sebabnya saya katakan dalam kondisi kondisional. Oke, Bu. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan terkadang bertemu dengan suatu hal yang tidak kita sukai. Hal itu menjadi salah satu tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah, bahwa saya tidak perlu terbawa emosi, harus tetap kontrol. Sebab apabila emosi kita secara berlebihan akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya dalam menyelesaikan sebuah kasus harus berdasarkan kompleksitas. Kita perhatikan masalah tersebut yang kita hadapi. Hal ini juga disesuaikan dengan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Jadi saya tidak memiliki prosedur khusus, akan tetapi lebih mengedepankan kolaborasi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah kita. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah itu adalah sumber daya di sekolah kita sendiri, karena kan kita udah sharing, kolaborasi dengan teman-teman guru, sehingga bisa bersama-sama memikirkan keputusan yang diambil demi sebuah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan dilema sosial tersebut. Baik, Bu, untuk pertanyaan yang terakhir ya, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa diambil atau dipetik dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika itu adalah pengambilan yang selalu harus bersifat sabar. Kita harus memilah-milah, kemudian yang terpenting selalu tersenyum. Karena dengan senyum otomatis hati pun dingin, bisa kita menghadapi situasi, tidak terbawa perasaan untuk mengambil keputusan tersebut. Selain itu, dalam proses akan sangat membantu jika sebuah kerjasama yang baik dalam sekolah kita bawa, sehingga dapat mengantarkan keputusan yang baik dan mengambil kepentingan kita bersama. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya, atas dukungan Ibu, support Ibu yang telah membantu saya dalam tugas saya, tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih, Ibu, maaf mengganggu Ya, waktunya. terima kasih Ibu Leli, semangat dalam CGV. Ya. Amin. Oke. Permisi ya, Bu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lery Srihawani Sregar SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan. Pada pagi hari ini saya sudah berada di ruangan Bapak Kepala Sekolah Hairul Saleh di Al-Ulum, di mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Ayo kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan apa kabar? Alhamdulillah Pak. Mohon maaf sekali hari ini mengganggu waktu Bapak untuk sesi wawancara terkait dengan dilema etika dan rujukan moral yang biasanya sering kita hadapi di sekolah. Sebagai pendidik ataupun kepala sekolah, kadang kita harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita, yang kemudian kita putuskan dengan secara bersama-sama melalui dilema etika. Bapak sebagai kepala sekolah, pernahkah Bapak menghadapi dilema etika atau rujukan moral selama menjabat sebagai kepala sekolah? Iya, pasti ada ya. Namanya setiap permasalahan di sekolah, di manapun, pasti kita banyak menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, salah satu di antaranya apabila terjadi sebuah kasus ya, terutama pada peserta didik khususnya ya kan, maka dilema etika perlu penanganan kasus ya, yang khusus. Nanti kita berharap ada sebuah bantuan dalam penanganan ini melalui guru bimbingan konseling atau guru BK dan juga BKS kesiswaan, karena kepala sekolah tidak mungkin bisa bergerak sendiri dan tidak bisa juga turun langsung untuk menyelesaikan persoalan tanpa ada bantuan dari khusus ya guru BK maupun nanti di bidang kesiswaan. Ya, kemudian apabila juga terjadi permasalahan guru pendidik, ya, guru dan tenaga pendidikan, kita harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan wakil khususnya, ya, kemudian juga nanti memanggil dan meminta segala masukan supaya juga nanti kita ya, bisa mencari ya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Artinya dari sini pemangku pendidikan itu baik dari BK, dari guru itu harus terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Oke, berarti semuanya terlibat ya Pak dalam dilema etika ini. Iya, betul. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau mengandung nilai kebajikan? Ya, memang ya, sering terjadi kita mengambil berbagai pendapat dan masukan dari berbagai macam pihak. Kemudian kita juga harus memahami resiko dari suatu keputusan itu. Pasti akan ada yang setuju, pasti juga banyak yang tidak setuju. Kalau bagaimanapun harus keputusan, maka kita harus ya mengambil resiko yang paling terkecil dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, sehingga nanti permasalahan tersebut ya, bisa mengandung dari berbagai macam keputusan yang akan kita sampaikan, terutama terkait dengan ya paradigma. Ada 4 yang harus kita tangani dalam paradigma itu. Kemudian juga nanti dalam mengambil 9 langkah yang kita jabarkan sehingga nanti keputusan ini bisa berjalan dengan baik. Oke Bapak, mau selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa akan Bapak lakukan dalam dilema etika? Ya, sampai hari ini ya kita tetap berkomunikasi dengan pemangku pendidikan untuk mengambil risiko paling terkecil dan prosedur dari sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi langkah yang kita lakukan mengedepankan situasi dan kondisi dan berbagai macam pihak,
kemudian menjalin komunikasi yang baik sehingga nanti permasalahan dan risiko ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terus pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, salah satunya mengikuti prosedur yang harus seperti itu. Kemudian langkahnya juga seperti yang sudah disebutkan dari awal. Ini lebih efektif meminta berbagai macam pendapat yang lebih banyak. Sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat justru malah terlalu banyak dan membuat makan waktu yang tidak banyak. Jadi artinya untuk efektif dalam pengambilan keputusan bersama dalam kasus-kasus ini, maka kita harus melibatkan seluruh pemangku yang ada dan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang ada sehingga nanti permasalahan itu dapat ditangani dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebetulnya yang paling menantang itu adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Saya tidak berbicara lain, tapi masalah kesejahteraan sampai saat ini ya kita berharap ya, bagaimana terjadi kepada seluruh elemen, terutama yang baik itu guru dan siswa, ya, kita harus berpegang teguh kepada dalam pengambilan keputusan bersama tersebut. Oke. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, sebenarnya tidak ada jadwal tertentu. Yang terpenting kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan secepatnya sehingga penyelesaian masalah itu dapat teratasi dengan sebaik-baiknya. Karena kita nanti kalau terlalu lama dalam mengambil keputusan bersama, inilah yang menyebabkan nanti ketidaksinambungan antara kasus-kasus yang terjadi. Ketika nanti kasus sudah identifikasi, permasalahannya sudah nampak, kemudian yang terlibat juga sudah ada, disitulah kita berharap nanti baik itu kepada guru, kepada guru BK, dan sekaligus kalaupun nanti dalam kasus itu harus memanggil kedua orang tuanya sehingga permasalahan itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Ya, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, salah satu diantaranya adalah dalam mengambil keputusan bersama ini kita berkolaborasi ya, terhadap permasalahan yang banyak sehingga nanti kita mampu menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, salah satunya kita dalam mengambil keputusan ini dapat kita petik adalah bagaimana bisa berkolaborasi, bekerjasama sehingga dalam mengambil keputusan bersama ini mampu berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak untuk tugas saya demonstrasi kontekstual 3.1. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.